Hai, apa kabar? Semoga sehat selalu. Diberikan kelancaran dalam mencari rizki yang halal. Dalam kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita tentang gadis desa yang bernama Nuya. Oke, mari kita masuk dalam alur ceritanya. Bab 1, Nuya dan mimpi di balik sawah. Di sebuah desa kecil dengan hamparan sawah luas dan langit biru cerah, hiduplah seorang gadis bernama Nuya. Usianya baru belasan tahun, namun semangatnya sudah setinggi pohon kelapa yang menjulang. Wajahnya selalu ceria, matanya berbinar penuh harap, dan senyumnya mampu menghangatkan siapa saja yang melihatnya. Nuya tinggal bersama ayahnya, seorang petani sederhana yang sudah lama menduda. Meski hidup mereka sederhana, penuh dengan keterbatasan, namun kasih sayang ayah dan anak ini begitu kuat. Setiap pagi, Nuya selalu membantu ayahnya di sawah. Ia tidak pernah mengeluh, justru ia menikmati setiap tetes keringat yang membasahi kulitnya. Nah, jangan pernah menyerah mengejar mimpimu, kata ayahnya suatu sore sambil memandangi langit yang mulai memerah. Ayah, Nuya janji akan selalu berusaha, jawab Nuya mantap. Mimpi Nuya begitu besar. Ia ingin keluar dari desa, melanjutkan sekolah ke kota dan menjadi seorang guru. Ia ingin berbagi ilmu dengan anak-anak lain, seperti yang pernah dilakukan gurunya padanya. Namun, jalan menuju mimpi tidak selalu mulus. Badai kehidupan sering kali menerjang Nuya. Ada kalanya ia merasa lelah dan putus asa. Namun, dengan kekuatan semangat yang luar biasa, ia selalu bangkit kembali. Suatu hari, sawah milik mereka hancur karena banjir bandang. Semua hasil panen hilang seketika. Ayahnya jatuh sakit dan biaya pengobatan sangat mahal. Nuya merasa dunianya runtuh. Namun, Nuya tidak menyerah. Ia mencari pekerjaan tambahan untuk membantu keluarganya. Ia menjadi guru les untuk anak-anak di desanya dan juga menjual hasil kerajinan tangan buatannya. Dengan tekad yang bulat, Nuya berhasil mengumpulkan uang untuk biaya sekolahnya. Ia diterima di sebuah universitas di kota. Kehidupan di kota sangat berbeda dengan di desa. Nuya harus beradaptasi dengan lingkungan baru dan teman-teman yang berbeda. Namun, ia tidak pernah lupa akan asal-usulnya. Ia tetap rendah hati dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Selama kuliah, Nuya bekerja sambilan sebagai tutor. Ia tidak ingin membebani ayahnya. Setiap liburan, ia selalu pulang ke desa untuk menjenguk ayahnya. Setelah lulus kuliah, Nuya kembali ke desanya. Ia mewujudkan mimpinya dengan menjadi guru di sekolah dasar di desanya. Ia mengajar dengan penuh semangat, berbagi ilmu dan pengalamannya dengan anak-anak. Kisah Nuya menginspirasi banyak orang. Ia membuktikan bahwa dengan semangat yang kuat dan kerja keras, kita bisa meraih apa saja yang kita impikan. Bab 2, Nuya, sang penjelajah diam-diam. Di balik senyum ceria dan semangat belajar Nuya, tersimpan rahasia besar yang hanya diketahui olehnya dan ayahnya. Sejak kecil, Nuya memiliki kemampuan unik, teleportasi. Dengan hanya memikirkan suatu tempat, dalam sekejap ia bisa berpindah ke sana. Kemampuan ini menjadi teman setianya dalam menjelajahi dunia, khususnya saat ia merasa penat dengan rutinitas desa. Malam hari, saat semua orang terlelap, Nuya seringkali menyelinap keluar rumah. Dengan pikirannya, ia akan membayangkan langit malam yang penuh bintang. Dalam sekejap, ia sudah berada jauh di luar angkasa, melayang-layang di antara bintang-bintang. Dari sana, ia mengamati bumi, planet tempat ia dilahirkan. Cahaya lampu kota yang membentuk pola-pola indah, lautan luas yang berkilau dan hutan hijau yang asri. Semuanya terlihat begitu kecil dan damai dari luar angkasa. Nuya menghabiskan banyak waktu di luar angkasa. Ia membaca buku-buku tentang astronomi, mempelajari tata surya, dan mengamati berbagai galaksi. Ia merasa sangat kecil dan tidak berarti di alam semesta yang begitu luas. Namun di saat yang sama, ia juga merasa begitu terhubung dengan segala sesuatu. Kemampuan teleportasinya tidak hanya digunakan untuk menjelajahi luar angkasa. Nuya juga sering mengunjungi berbagai tempat di bumi. Ia pernah mengunjungi hutan hujan Amazon, menyelam di Great Barrier Reef, dan bahkan menyaksikan aurora borealis di kutub utara. Setiap petualangannya selalu memberikan pengalaman baru dan pengetahuan yang berharga. Meskipun memiliki kekuatan super, Nuya tetaplah seorang gadis biasa. Ia memiliki teman-teman di desa, ia suka bermain, dan ia juga memiliki masalah-masalah yang harus dihadapinya. Namun, kekuatan teleportasinya selalu ada untuk menemaninya, memberinya kekuatan dan semangat untuk menghadapi segala rintangan. Kehidupan Nuya yang tenang mulai berubah ketika ia bertemu dengan seorang ilmuwan terkenal yang sedang melakukan
penelitian tentang fenomena alam yang tidak biasa. Ilmuwan tersebut tertarik pada kemampuan Nuya dan ingin mempelajarinya lebih lanjut. Nuya merasa bimbang. Di satu sisi, ia ingin berbagi pengetahuannya dengan orang lain dan membantu kemajuan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, ia takut jika kemampuannya akan disalahgunakan. Selain itu, Nuya juga mulai merasa kesepian. Meskipun ia bisa menjelajahi seluruh alam semesta, ia tetap merindukan kehangatan keluarga dan persahabatan. Ia menyadari bahwa kekuatan super tidak bisa menggantikan hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitarnya. Bab 3. Menyeimbangkan dua dunia. Nuya dengan kemampuan teleportasinya yang unik, hidup dalam dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, ia adalah gadis desa yang sederhana, membantu ayahnya di sawah dan bergaul dengan teman-teman sebayanya. Di sisi lain, ia adalah penjelajah kosmik yang telah menjelajahi sudut-sudut alam semesta. Bagaimanakah ia menyeimbangkan keduanya? Nuya menciptakan rutinitas yang ketat. Ia meluangkan waktu yang cukup untuk belajar, membantu keluarga, dan berinteraksi dengan teman-temannya. Setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, barulah ia berpetualang ke luar angkasa. Nuya selalu menetapkan batas waktu untuk setiap petualangannya. Ia tidak ingin terlalu larut dalam dunia luar angkasa sehingga mengabaikan kehidupan di bumi. Nuya selalu membawa serta buku catatan dan kamera untuk mengabadikan setiap petualangannya. Dengan begitu, ia bisa selalu mengingat pengalaman-pengalaman indah yang telah ia lalui dan membagikannya kepada orang-orang terdekat. Nuya selalu dibuat kaget di setiap petualangannya. Ia selalu menemukan kesamaan antara kehidupan di bumi dan di luar angkasa. Ia belajar bahwa dimanapun ia berada, selalu ada keindahan dan keajaiban yang bisa ditemukan. Nuya sangat berhati-hati untuk menjaga rahasia kemampuannya. Ia hanya berbagi dengan ayahnya dan beberapa orang yang sangat ia percayai. Meskipun berusaha menyeimbangkan kedua dunia, Nuya tetap menghadapi konflik batin. Ia merasa kesepian karena tidak bisa berbagi pengalamannya dengan semua orang. Ia juga khawatir jika suatu saat kemampuannya akan diketahui orang banyak dan ia akan menjadi objek penelitian atau bahkan dijadikan bahan percobaan. Melalui semua pengalaman yang dilaluinya, Nuya tumbuh menjadi seorang gadis yang bijaksana dan matang. Ia belajar menghargai setiap momen yang ada, baik itu saat ia sedang belajar, bermain, atau menjelajahi luar angkasa. Ia juga belajar tentang pentingnya menjaga hubungan dengan orang-orang yang disayangi. Dan cerita pun bersambung sampai jumpa lagi di kisah perjalanan Nuya. Dadah.